Salam sejahtera saudara saya yang non muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Kepada pejabat Kementerian RI yang saya hormati serta semua hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan nilai-nilai tentang esensi daripada pengawasan obat hewan. Akan saya tanyakan karena ini berkaitan dengan tujuan dasar daripada pengawasan obat hewan yang dilakukan oleh pemerintah RI. Sebelumnya saya mau minta izin untuk membagikan selebaran apa yang saya tulis, yang ini menjadi nilai menurut saya esensi daripada pengawasan obat hewan. Terima kasih. Langsung saya bacakan saja. Jadi pada prinsipnya menurut hemat saya, fungsi pengawasan obat hewan ini adalah untuk bagaimana menciptakan kesehatan hewan di Indonesia ini dengan baik, dengan tujuan dasar untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daripada peternakan Indonesia. Tidak hanya terbatas kepada urusan legalitas teknis, tapi jangan sampai tidak menyentuh sampai dasarnya, yaitu untuk mencapai tingkat pertumbuhan perkembangan peternakan di Indonesia. Maka daripada itu langsung saya bacakan. Intinya ini pengawasan obat hewan saya kaitkan dengan saat terjadinya kasus PMK. Ini surat terbuka evaluasi kritik saran perihal kebijakan pemerintah pada saat terjadi kasus PMK pada tahun 2022. Kepada yang berhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2 Dirjen Peternakan Kementerian RI, 3 Dirkesban Kementerian RI, 4 Kepala Dinas Peternakan Provinsi seluruh Indonesia, 5 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten seluruh Indonesia. Dengan hormat, saya Dr. Muhammad Burhan, praktisi dokter hewan dan pemilik PO Meyer Laboratories, akan menyampaikan beberapa hal terkait evaluasi terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan penanganan wabah PMK di Indonesia yang terjadi pada tahun 2022. Saya berpendapat bahwa pemerintah telah lambat dan tidak tepat dalam penanganan wabah PMK yang terjadi di Indonesia dengan dasar sebagai berikut. 1. Pada saat terjadi wabah PMK, stok obat untuk penanganan kasus tersebut hampir jauh dari kebutuhan, bahkan terjadi kelangkaan di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan kewenangan pihak pemerintah tidak berjalan dengan baik. Ini nyata pada saat tahun 2022 hampir semua obat hewan itu katakan langka, memang mendadak menewabah. Tapi bagaimana artinya bagi fungsi pengawasan baik tingkat kabupaten sampai tingkat pusat berarti tidak berjalan dengan baik. Ini esensi. Kedua, pengadaan dan distribusi bantuan obat dilakukan 1 tahun setelah wabah selesai. Saya menanyakan apakah fungsinya itu real, artinya justru obat itu diadakan setelah wabah selesai. Pada saat dari wabah tidak ada obat, itu real. Saya pernah ke lapangan. Kemudian yang kelima, yang nomor 3, pengadaan atau obat-obat hewan oleh pemerintah hanya pada satu supplier, itu nyata Vetco. Hanya ada Vetco, itu se-Indonesia ada Vetco. Yang sampai sekarang pada tahun bulan Mei 2016 saya mengawasi, sejak didistribusikan tahun 2003 awal masih numpuk di peternak. Bapak ngecek di semua KUD Jawa Barat, obat numpuk sampai akhirnya nilai fungsinya tidak ada. Sementara itu anggaran bernilai miliaran tahun triliunan. Itu Vetco. Ini perlu saya sampaikan karena suatu kebenaran yang nyata, artinya bahwa kebijakan pengadaan pemerintah pada hal obat Vetco yang ada sekarang masih ada numpuk di setiap KUD di Jawa Barat itu benar-benar tidak bermanfaat.
bisa dicek di lapangan, terserah mau secara langsung maupun dengan apapun itu nyata. Ini disampaikan kali kepentingan masyarakat banyak. Saya tanpa kepentingan apapun karena saya tetap menaikkan. Kemudian yang berikutnya, kesalahan yang menurut saya sangat fatal adalah pemerintah mengadakan program vaksinasi PMK pada saat terjadi wabah. Itu artinya suatu fatal sekali. Fatal terjadi wabah yang akhirnya mengakibatkan wabah kembali terjadi seperti saat sekarang beberapa titik. Itu nyata real masih ada kasus PMK masih ada. Kemudian yang kelima, kesalahan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam hal pengadaan vaksin yang berasal dari negara lain. Salah satunya adalah yang berasal dari Eropa yang memiliki iklim subtropis, yang jelas antigen tersebut berbeda dengan virus MK yang ada di lapangan negara Indonesia dengan iklim tropis, sehingga antibodi yang ditimbulkan tidak akan mampu untuk melawan virus PMK yang ada di Indonesia, karena tidak akan diteluk atau dengan dasar kesediaan pengambilan kebijakan ini secara tidak langsung sama dengan pemerintah mengimpor virus baru PMK. Catatan, menurut pendapat saya, pengawasan obat hewan secara mendasar tujuannya adalah untuk mencegah, menangani, mengobati penyakit pada hewan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peternakan di Indonesia, bukan hanya untuk secara normatif mengurusi masalah legal formal, tapi tujuan mendasar personal itu hanya teknis, tapi tujuan mendasar meningkatkan pertumbuhan perkembangan peternakan Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, tapi ini adalah sebuah idealita yang harus pemerintah perhatikan dan berdasarkan semua fakta yang saya sampaikan bahwa kurang efektifnya penanganan PMK ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan obat hewan. Mohon dalam kesempatan ini artinya bisa, karena ada pihak dari pertanian pusat, maka mohon disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi baik ke depannya agar lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada yang lainnya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Terkait untuk pengendalian AMR tadi Bu ya. Dari mana? Oh ya, Namanya siapa Pak? nama saya Gustaf dari PT Agridosa Jaya Santosa Bandung. Saya mau menanyakan mengenai peredaran obat yang dijual secara online. Bagaimana pengawasan dari kementerian seperti itu Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ada satu penanya lagi, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Dinda dari PT Balko. Ini pertanyaan mungkin ke Dr. Mario atau Dr. Sugiono yang bisa membantu menjawab. Untuk terkait izin depo ini kan di beberapa daerah ya. Nah, ini kan harus melalui OSS. Untuk pengurusan OSS-nya ini, apakah tiap depo di berbagai daerah itu harus memiliki OSS atau bisa satu, misalnya kita buat depo di Bandung, terus depo di Surabaya, di Semarang, itu sudah mewakili. Mohon pencerahannya ya Pak. Terima kasih. baik, ada 3 penanya. Yang satu disampaikan ke Pak Dr. Mario, kemudian juga ada mungkin bisa diberikan komentar dari Asmi maupun dari BPPS. Ya, mohon izin moderator, mungkin kita jawab dulu yang pertama ya dari Pak Burhan. Ya Pak Burhan, mungkin kami ingin menanggapinya ya, yang tadi terkait dengan Bapak
bukan itu maksud saya. Saya tidak bicara kepentingan mikro seperti itu, Pak. Artinya saya berkaitan, ini kan bicara secara makro tentang. Ya, tadi saya tidak dipotong Pak, mohon dengarkan Ya. saya terlebih dahulu. Ya boleh silahkan Pak ya. Mungkin ya sini moderator bisa mengingatkan ya, tidak memotong saat Boleh kami silakan. berbicara. Ya boleh silakan. Ya, jadi untuk sifatnya perizinan usaha yang terintegrasi itu juga ada kemudahan Bapak Ibu mendapatkan kemudahan mengakses perbankan, ya kan? Bapak Ibu kalau legalitas perizinan usaha itu masih lama tidak terperbaharui dengan KPL yang terbaru, Bapak Ibu nggak bisa dapat modal dari perbankan. Ini terus terang saja, ya kan? Mungkin saat ini Bapak Ibu masih bisa lebih, ke depan Bapak Ibu nggak bisa lagi dapat kemudahan akses perbankan, dan juga banyak kemudahan-kemudahan yang Bapak Ibu akan tertinggal. Terus menanggapi beberapa pertanyaan yang ada di dalam surat ini, yang pertama kali Bapak tahu kejadian PMK, kami kerja keras Pak, ya kan? Kami tidak diam saja. Yang pertama kali merespon nomor 1, ya kan, kondisi ini darurat Bapak lihat COVID, hal yang sama terjadi, ini chaos Pak, dan BNPB mengeluarkan ini adalah bencana, jadi wajar itu terjadi. Yang pertama itu saya respon. Yang kedua terkait dengan pengadaan dan distribusi bantuan obat dilakukan 1 tahun setelah wabah selesai. 2022 itu dana langsung datang dari Presiden. 2022 kami sudah bisa mengadakan obat-obatan, disinfektan dan juga vaksin. Hanya teman-teman daerah mendapatkan tahun 2022. Jadi ini adalah hoax. Enggak asli Pak. Real Ya, Pak. Bapak buktinya apa? Coba tanya teman-teman daerah. Kalau memang demikian Pak, mari kita kalau bersama-sama Pak. Saya ini tanpa kebenaran apapun. Saya nggak punya kebenaran apapun. Saya hanya kata real, artinya setiap katakanlah saya jawab Pak. Hampir katakan pada saat terjadi PMK itu di tahun 2022 itu obat minimal sekali Pak. Di mana-mana hampir nggak punya obat. Dan obat itu terdistribusi setelah sudah selesai, sudah anti klimaks PMK. Sekarang bisa numpuk. Bapak bisa lihat ke Kak Tanjung Sari, ke Pangalengan, ke KPSB. Bapak bisa cek ke lapangan. Ya, Artinya tingkat manfaatnya apa gitu Pak? Yang saya pertanyakan, artinya tingkat manfaatnya distribusi seperti itu apa? Dan kenapa, mohon maaf, kenapa hanya 1 spare Vetco gitu? Itu pertanyaan itu aja, secara real Pak. Artinya kenapa istilahnya toh pilihan obat banyak gitu Pak ya? Ya nanti mungkin begini ya Pak ya. Saya rasa untuk pengadaan pemerintah tidak hanya Vetco, kami juga melibatkan Komisi Obat Hewan dalam hal memilih jenis obat yang juga jenis disinfektan yang bisa digunakan untuk PMK. Kayak disinfektan, tidak semua disinfektan itu efektif terhadap PMK. Tentunya dengan kandungan aktif yang terbukti memiliki efektivitas. Dan saya punya maksudnya kami tentunya dalam melakukan pengadaan itu jelas, ya kan? Jelas bagaimana? Jelas bagaimana? Jelas tapi nggak efektif itu Pak saya. Maksudnya nggak efektif apa Pak? Nyata artinya kalau efektif Pak, artinya istilahnya sampai hari ini obat tidak akan menembus sebanyak itu Pak di setiap operasi itu Pak. Bapak bisa cek Pak. Kalau nggak percaya sama sekarang sangat boleh. Ya sudah. Saya rasa pengadaan kami sudah terverifikasi oleh BPK, didampingi oleh kejaksaan. Kalau Bapak masih merasa itu kurang transparan, ya monggo. Tapi kami merasa bukan motivasi Pak, tingkat esensi tugas Bapak sebagai aparatur pemerintah katakan untuk menegakkan itu gitu Pak. Makanya saya katakan ini bukan Pak, ini bukan pengadilan Pak. Ini saya sebagai masyarakat, Bapak sudah menerima untuk menyampaikan saya cukup. Kalau Bapak nggak menerima juga nggak masalah. Saya ketika ke kementerian Pak, selesai. Nggak masalah Pak. Artinya Bapak nggak apa-apa. Mengintos terbuka Pak. Saya bisa ke langsung. Saya bisa ke konten langsung Pak, nggak masalah. Itu hak saya sebagai masyarakat. Saya nggak punya kepentingan Pak. Artinya saya bisa ke kementerian, nggak apa-apa. Toh Bapak juga pegang kebijakan bagi saya. Ini kan kesempatan saya sebagai masyarakat ketemu orang kementerian untuk menyimakkan data di lapangan. Bapak open, harus membuka diri. Membuka diri sebuah kebenaran, baik yang terima hadir, bukan menutup diri. Ini bukan pengadilan Pak, tapi kalau Bapak main silahkan. Paham nggak Pak? Bapak juga membuka diri Pak, paham nggak? Ini bukan pengadilan Pak, paham? Bapak, kalau Bapak mau disilahkan, saya nggak perlu Bapak menanggapinya. Ini saya bisa ke langsung kementerian Pak, nggak masalah. Saya nggak bertemu sama Bapak. Iya, baik Pak. Oke Pak, ya, tapi kalau Bapak mengotot silahkan, nggak masalah saya. Ini saya bicara sini bukan sebagai apa-apa, paham Pak?
Saya sebagai masyarakat melihat nyata seperti itu. Tapi Bapak normatif terus dari tadi. Jangan normatif sama saya. Saya peduli Pak, itu real. Artinya apa yang saya lakukan real. Kalau saya sekarang beri kelapa bersama-sama hari kita. Ya sudah. Kenapa saya sampaikan? Ini adalah media. Ini media mau saya ke Bapak. Saya sebagai masyarakat, Bapak sebagai aparatur pemerintah. Oke, mengerti Pak? Baik Pak, kami ya kan. Ya mendengar tapi jangan protek. Bapak protek dari tadi. Open Pak, buka dada. Saya objektif. Kepentingan saya apa coba? Kepentingan Saya saya. kira yang harus open itu Bapak. Saya akan open Pak. Klarifikasi kenapa Bapak tidak terbuka? Loh, kenapa saya nggak membuka sama buka diri? Bapak kalau nggak logis lah. Bapak nggak rasional. Bapak diri nggak rasional. Bagi saya nggak Saya ilmiah. rasa Ibu moderator dapat menertibkan Ya, silahkan. Ini mau ajak media. Iya Pak, terima kasih Bapak. Ya. Mohon maaf, kita sama-sama dengan lapang Kalau rasional bukan ilmiah. rasional kemudian baik kami terima surat terbuka Bapak. Ya, Nanti kami sampaikan. akan sampaikan. Real. Kemudian kalau kami tingkatnya tingkat provinsi apa ya? Ya, ini barang bukti ada, barang bukti ada. Ya, ini suratnya sudah ada, sudah kami pegang, sudah kami terima. Cuma Bapak sayangnya tidak memberi kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi. Nggak rasional sih Bu, nggak masuk akal. Ya, Lambat baik, bagi baik. saya. Bapak juga Ya. tolong Ya, boleh, Bu. dikurangkan Ya. emosinya ya Pak ya. Enggak, saya mah biasa gaya saya, bukan emosi saya. Ya, siap Pak. Baik, mungkin yang ini pertanyaan pertanyaan kita. lagi satu terkait dengan pemilihan vaksin. Tentunya pemilihan vaksin sudah tepat. Kita dengan kaidah yang benar, ya kan digunakan. Ya, semoga Pak, Benar. urusan aja. Ya, Bapak kalau ingin Ya menurut saya Pak, kan menurut saya. Silakan. Supaya itu menurut Ya. saya, menyatakan tentang seperti itu gitu. Menurut saya di sini menurut saya nggak menurut saya secara ilmiah menurut saya. Ya, tadi Bapak memanggil masyarakat, sekarang mau Sekarang ada saya Nggak. Bapak ini tidak konsisten. Artinya Pak, saya mungkin masyarakat itu, saya sebagai dokter hewan Pak. Artinya saya ilmiah kan Pak. Ya, mungkin Terus Bapak logikanya kepentingan saya apa Pak? saya mohon Kepentingan saya apa? lanjut kembali. Ya, Ya boleh. ya, saya ingin menanggapi pertanyaan kedua terkait dengan apa yang dilakukan